Bang di tempat dia. Kurang lebih ya, hampir 1 jam yang lalu kita mulai sama-sama membaca Al-Quran di majelis ini, dan juga yang membaca di rumah, yang mempersiapkan khatmul Quran untuk dihadiahkan kepada guru kita Habib Ali bin Abdul Habsyi. Juga kita akan hatamkan bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita hadiahkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita menjadi طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى. الحمد لله رضيت ولك الحمد بعد الرضا. والصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين الذي أرضي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى من أسس هذا الجمع الكريم سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ومن خلفه من أولاده وذريته ومحبيه. Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan pada Al-Habib Jindan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang penuh berkah. Majelis yang dibina lebih dari 120 tahun yang lalu. Majelis yang dibina oleh seorang arif billah yang bertakwa kepada Allah, keturunan Rasulullah, yang ilmu dan dakwahnya bersilsilah menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan inilah kita pada pagi hari ini
yang merupakan biasanya kita hadir pengajian hari Ahad pagi, dan ini menjelang bulan Ramadan yang merupakan penutupan sementara dari majelis ini, sekaligus haul dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau insyaallah. Subhanallah, ketahuilah bahwasanya mal fakhru illa li ahli ilmi annahum 'ala al-huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi 'ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Sesungguhnya tidak ada kebanggaan melainkan bagi mereka para ahli ilmu. Ahli ilmu bukan yang cuma sekedar tahu. Kalau cuma sekedar tahu belum tentu berilmu. Tetapi orang yang berilmu adalah tahu hal ini baik, dia kerjakan. Tahu hal itu buruk, dia jauhi. Tahu ini manfaat, maka dia kerjakan, dia laksanakan. Tahu hal itu berbahaya, maka dia jauhi, dia tinggali hal yang berbahaya tersebut. Tahu kalau api sifatnya panas, membakar, mematikan, maka dia tinggalkan, bukan dia guyur dirinya dengan bensin dan dengan api. Itu orang gila, bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu bukan cuma sekedar tahu teori, tetapi dia faham, dia mengerti apa risikonya, dan dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Kebanggaan adalah milik mereka, dan mereka adalah orang yang selalu hidup. Walaupun sudah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu, akan tetapi mereka hidup. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sudah berapa tahun meninggal dunia? Tahun 68. Sekarang kita tahun 2023. Udah berpuluh-puluh tahun beliau meninggal dunia, akan tetapi Masya Allah, ini hari majelis kita argonya masuk ke rekening Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Majelisnya kita, orang yang udah meninggal dunia beruntung. Orang yang meninggal dunia tapi pahalanya nggak mati, pahalanya tetap mengalir terus. Tapi sial, 1000 kali sial orang yang meninggal dunia tetapi dosanya nggak meninggal, dosanya jalan terus, mengalir terus. Waliyahulillah. Dan inilah kita berada di ambang bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Kemuliaan bulan Rajab terdapat di malam pertamanya, malam 1 Rajab. Kemuliaan bulan Sya'ban, keagungannya terdapat kemarin itu malam nisfu Sya'ban. Dan kemuliaan bulan Ramadan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Barang siapa yang dapat taufik bisa memakmurkan malam Lailatul Qadar dengan ibadat, maka ditulis seperti ibadat selama 87 tahun lebih. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kita punya agenda. Muslim, mukmin, umat Nabi Muhammad, abdinya Allah punya agenda. Agendanya dari mana? Kita punya SOP, ya, standar operasional kita. Kita punya SOP dari Allah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada agenda Ramadan. Sementara kita juga mesti paham bahwasanya agenda dari Allah Subhanahu Wa Taala, agenda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita mengerti, harus kita tahu, dan harus kita jalankan. Agenda Ramadan bulan puasa, maka kita puasa. Puasa bukan cuma puasa zahirnya doang, tapi puasa zahir dan batin. Puasa zahirnya itu nahan diri dari lapar, dari haus, dari makanan, dari minuman. Tapi juga menahan diri makan dan minum. Kalau selain bulan puasa, halal. Air putih halal, kopi halal, teh halal, nasi halal. Mau Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan, itu diharamkannya itu adalah ketika terbit fajar sampai tenggelam matahari di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu tadinya halal berubah menjadi haram. Tetapi ada hal-hal yang mau Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan selalu haram 24 jam. Apa yang haram 24 jam? Mau puasa, enggak puasa. Ada hal-hal yang tetap haram dikerjakan oleh siapapun juga. Apa?
Nabi bilang di dalam hadis, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahalanya puasa. Apa itu? Al-kadzib, wal ghibah, wal namimah, wal yamin al-kadhibah, wal nazar bi syahwah. Itu 5 yang menggugurkan pahala puasa adalah berdusta. Kemudian ghibah, bergosip. Gosip ngapain? Ngomongin orang. Gosip nggak ngomongin orang, cuma nonton gosip. Sama haram. Sebab al-mustami' ahadul mughtabain. Pendengar adalah salah satu dari 2 penggosip. Kalau nggak ada yang ngedengerin, bagaimana menggosip? Nah itu audiens penontonnya itu juga yang nonton dapat dosa. Sambil nunggu buka puasa dia nonton gosip. Agak haram. Dan gosip atau ghibah itu bukan dosa kecil, bukan sesuatu yang remeh. Itu sampai disebutkan dalam athar, ghibatul muslim asyaddu min 30 zaniyah fil Islam. Ghibah, gosipin orang Islam, itu dosanya lebih dahsyat daripada 30 perzinahan dalam Islam. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi waspadai hal-hal yang macam begini. Itu menggugurkan pahala puasa. Berbohong, al-kadzib. Tahu nggak termasuk berbohong adalah nyebarin berita. Nah ini kita juga sibukkan Ramadan dengan Allah. Jangan sibuk sama gosip, jangan sibuk sama berita, jangan sibuk sama medsos. Kayaknya selain puasa makan, puasa minum, kita perlu puasa medsos. Perlu merehabilitasi diri kita dari racun-racun begituan. Jangan kita mau tidur, yang dilihat handphone. Bangun tidur, sebelum alhamdulillahilladzi ahyani, dia buka handphone dulu. Mau jalan, yang dia cari handphone. Sepanjang perjalanan, yang dia buka handphone. Kayaknya kita perlu merehabilitasi diri kita dari gangguan jiwa gara-gara handphone tersebut. Nah ini bulannya bulan Ramadan. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala insya Allah menjadikan ini Ramadan yang paling manis buat kita, Ramadan yang paling berkah, Ramadan yang membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah. Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan, Nabi doa. Doanya singkat. Nabi bilang, ya, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan minna. Nabi doa begitu. Apa ini doa artinya? Nabi bilang, ya Allah, selamatkan kami dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Loh, bagaimana ceritanya? Tahu. Yang tahu. Orang salaman mas. Orang salam. Soalnya orang salam. Tahu. Yang tahu. Orang salaman mas. Orang salam. Soalnya orang salam. Cincin 5.000 kak cincinnya. Kontak. Kasih diskon ya. Petek. 5.000 teh. Pikir sini.